Kalau sampai gereja makin nganggur, aneh. Berarti jangan-jangan fokusnya hanya seperti melakukan ibadah hari Minggu, ibadah raya. Hari-hari ini jam 8 ikut gereja A, praise and worship. Jam 8 lebih 10 kami misal seseorang dengar, oh pengkhotbahnya ini. Kalau tidak cocok, bisa nggak dia langsung switching di YouTube lain yang lain? Gampang banget. Bisa banget. Bisa. Mau lomba hebat-hebatan ibadah online. Peralatannya nggak murah. Lalu juga ternyata ada sisi pelayanan yang tadi dijelaskan itu, waduh, ini juga nggak sedikit. Lah, lalu ibadah online ini kan juga tetap harus diperhatikan ya, Pastor ya. Walaupun, tapi gimana dengan gereja yang juga membutuhkan, wah ibadah online ini juga butuh dana yang nggak sedikit, peralatannya juga pasti nambah, entah itu mixer dan lain-lain. Nah ini kondisi seperti ini, masalah ini gimana Pastor? Wah ini buat Anda yang udah nggak sabar kepengen pelayanan. Ini biasanya yang bikin orang sukacita di akhir minggu nih. Iya benar ya kan. Sebelum pandemi nih. Iya betul. Apalagi angka COVID kan, aduh katanya Surabaya sudah zona kuning. Katanya Jawa itu udah bebas dari zona merah loh. Wah puji Tuhan. Terus ada sebagian teman-teman juga, ayo kapan pelayanan gitu kan. Nah Sobat Reida, topik hari ini adalah pelayanan apa yang bisa dilakukan di gereja di masa pandemi. Nah, ya mungkin semuanya terbatas ya. Terbatas. Yang betul. biasanya jadi usher, choir, udah nggak bisa lagi. Betul. Gitu ya. Apalagi choir sih Pak. Saya mikir ya, kalau jaga jarak choirnya gimana ya? Kan jauh-jauh gitu ya. Mimbarnya di-extend Pak. Waduh. Ada bongkar pasangnya. Mic-nya nambah banyak juga ya. Tapi lebih daripada itu, apa nih pelayanan yang dibutuhkan sama jemaat yang bisa kita bantu gitu loh. Yeah. Yang bisa dilakukan di gereja untuk para jemaat yang membutuhkan di masa pandemi ini. Nah, kita akan ngobrol bersama siapa Jonathan? Kita akan berbicara bersama Pastor Anton Darmawan. Beliau ini Ketua Yayasan Pandega Jaya dan dari SMCC Church ternyata. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Anton, halo. Shalom Pastor, halo. Shalom ya semua. Puji Tuhan. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Ida FM, Pastor Anton. Bagaimana kabarnya? Baik? Tetap dalam kedaulatan Tuhan. Puji Tuhan. Tetap dalam kedaulatan Tuhan. Luar biasa. Terima kasih buat seringkali pasti orang bertanya, seringkali orang pasti bertanya, bagaimana kabarnya, gitu kan? Kita percaya bahwa Tuhan selalu memegang kendali, sehingga selalu jawaban saya selalu tetap ada dalam kedaulatan Tuhan, seperti itu. Amin. Bisa jadi koleksi nih. Misalnya kita udah bosen sama yang namanya luar biasa gitu ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Udah bosen ya udah diganti ini aja. Tetap dalam kedaulatan Tuhan. Bahaya kalau udah enggak ya. Baik, Pastor Anton, kita hari ini bicara tentang pelayanan di gereja di masa pandemi. Kalau boleh tahu nih Pastor, kan Pastor Anton juga bagian dari SMCC. Kegiatan di gereja di masa pandemi ini memang berkurang dikarenakan memang ibadahnya juga berkurang atau bahkan nggak ada gitu ya. Benar. Dan jenis pelayanannya pun juga berkurang, jadi nggak terlalu sibuk atau malah makin sibuk nih Pastor. Oke. Jadi sekali lagi seringkali pertanyaan ini juga muncul ya. Dan kalau kita melihat fakta, apakah gereja hari-hari ini makin sibuk atau tidak? Kalau melihat secara fakta, saya jawab itu adalah tergantung ya. Karena saya mengamati ada gereja-gereja yang semakin menganggur seperti itu, karena semua ibadah online dan sebagainya. Tetapi lebih baik saya menjawab pertanyaan ini, itu saya awali dengan prinsip dasar kebenarannya terlebih dahulu, ya, sehingga setiap apa yang saya sampaikan nanti itu tidak menjadi sebuah debat kusir, tetapi apa yang saya sampaikan itu betul-betul memiliki dasar kebenaran yang kuat. Nah, ya, jadi kalau kita mengamati sebetulnya gereja itu berasal dari kata eklesia, ya, gereja itu berasal dari kata eklesia. Itu yang memiliki arti kumpulan orang-orang yang Tuhan tentukan untuk mengubah nasib sebuah kota. Ya, gereja itu seperti itu. Jadi jika saya upamakan pada saat ini, gereja itu sebetulnya seperti kumpulan para menteri. Ya. Jadi pada waktu Tuhan itu merintis sebuah gereja, sebetulnya Tuhan itu punya rencana bahwa orang-orang berkumpul di sana itu bukan hanya sekedar memanasi kursi jemaat, bukan. Tapi kumpulan orang-orang di sana itu betul-betul memberikan dampak terhadap sebuah kota. Nah, karena itu kenapa? Kalau kita melihat dari bahasa asli gereja, sebetulnya tugas gereja itu ada dua. Ya, tugas gereja itu ada dua.
Yang pertama itu adalah membangun jemaat. Ya, jelas ya tugas gereja itu membangun jemaat. Karena kalau tugas gereja bukan membangun jemaat, terus apa yang dibangun? Ya, tentu saja itu bukan gedung. Ya. Gedung itu hanyalah sebuah fasilitas. Ya, jadi kita semua setuju ada visi gereja yang mengatakan bahwa jemaatnya bertumbuh serupa seperti Kristus. Sama, itu punya korelasi bahwa tugas pertama gereja itu adalah membangun jemaat. Ya. Terus tugas kedua itu adalah memberi dampak buat sebuah kota. Ya, jadi sekali lagi gereja itu ada bukan hanya untuk mengumpulkan jemaat, bukan hanya untuk membangun jemaat, tapi jemaat itu dibangun bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memberikan dampak terhadap sebuah kota. Jadi sekali lagi kalau saya mengacu dari dasar kebenaran firman, sekali lagi tugas gereja itu dua, membangun jemaat dan memberikan dampak terhadap sebuah kota. Ya. Nah, tadi pertanyaannya, apakah gereja ini di masa pandemi ini harusnya semakin menganggur atau semakin sibuk? Oke, saya akan kupas dulu tentang fungsi gereja membangun jemaat. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Kira pandemi, jemaat-jemaat atau orang percaya itu kehidupannya semakin sulit, semakin susah, atau semakin mudah? Ya. Biasanya kalau ada orang bertanya kepada saya selalu lempar dengan sebuah pertanyaan agar terjadi diskusi. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya apakah gereja itu semakin menganggur atau semakin sibuk? Saya tanya, kalau tugas gereja membangun jemaat, nah di masa pandemi ini jemaat semakin susah atau semakin mudah? Loh, kalau jemaat atau orang percaya itu kehidupannya semakin solid, sementara gereja semakin menganggur, itu aneh. Kalau jemaat makin sulit, harusnya gereja ini makin sibuk. Sama seperti orang tua, fungsi orang tua itu adalah membangun anaknya. Kalau anaknya ini mengalami kesulitan, apakah orang tua ini makin menganggur? Tidak. Orang tua makin sibuk. Karena itu, sekali lagi izinkan saya tidak melihat sebuah fakta yang terjadi hari-hari ini, karena saya tidak menutup mata. Setiap gereja itu memiliki warna, memiliki tujuan masing-masing, dan saya tidak ingin memperdebatkan hal itu. Tapi sekali lagi saya mau mengacu dari dasar kebenaran. Kalau kita sama-sama sepakat bahwa fungsi gereja adalah membangun jemaat, dan jemaat di masa pandemi makin susah, maka harusnya gereja tidak mungkin semakin menganggur. Ya, itu aja dulu jawaban saya. Luar biasa. Itu baru fungsi yang pertama lagi ya, untuk membangun jemaat gitu loh. Ini seharusnya jadi acuan kita, padahal masih satu tuh. Tadi kan ada dua ya. Yang pertama untuk kota, yang utama adalah untuk jemaat gitu ya. Luar biasa. Nah, bagaimana kondisi gereja kita? Nah, itu yang perlu kita renungkan nih Sobat Raida. Apakah memang semakin sibuk atau memang kelihatannya makin nganggur karena mungkin ibadahnya nggak ada gitu ya, terus online gitu ya cuy ya. Baik, menarik sekali kalau ngobrolin soal gereja ya. Tapi bagaimana kalau misalnya lebih ke personal nih, Pastor Anton? Saya belum tergabung di pelayanan di gereja saya mungkin gitu ya. Dan gereja ini sepertinya butuh bantuan. Nah, tapi saya bingung nih. Apa yang bisa saya lakukan untuk gereja di masa pandemi ini, Pastor? Jadi singer kah? Jadi multimedia kah? Ini khususnya di dalam gereja ya, Pastor ya. Kalau menurut Anton gimana tuh? Atau Pastor mungkin Anton? apa nih ladang yang dibutuhkan, yang benar-benar gereja butuhkan untuk kita bisa bantu gitu, Pastor? Oke. Ini karena berbicara tentang masalah personal ya. Tetapi sebetulnya fungsi-fungsi personal ini kalau disinergikan, ini akan jauh lebih bagus. Seperti itu ya. Kalau saya berbicara tentang personal, tadi titik awal kita sama-sama sepakat bahwa fungsi gereja itu adalah membangun jemaat. Ya, salah satunya seperti itu. Jadi cukup aneh kalau hari-hari ini gereja itu hanya pusing bagaimana memperbaiki ibadah-ibadah online. Sementara hari-hari ini yang dibutuhkan jemaat itu bukan hanya ibadah online. Sekali lagi, ibadah online apakah perlu? Perlu. Tetapi ada begitu banyak sektor-sektor sektor-sektor yang dihidupi setiap orang itu yang saat ini mereka butuh sentuhan. Contoh paling mudah, tidak menutup mata bahwa pada masa pandemi ini ada 3 sektor dari setiap kehidupan orang percaya itu yang dihajar oleh badai pandemi ini. 3 sektor ini. Jadi artinya
kalau kita ini bisa menjawab satu saja, ini juga sudah termasuk dalam melayani Tuhan. Sekali lagi seperti ini, kalau kita bicara melayani Tuhan kan, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, itu kan juga termasuk melayani Betul. Tuhan. Yes. Tetapi saat ini kita berbicara menjawab kebutuhan orang percaya. Seperti itu ya. Betul. Kita bekerja, apakah melayani Tuhan? Yes. Tetapi sekali lagi, agar pembicaraan ini lebih konkret, lebih aplikatif, yang saya fokuskan adalah pelayanan yang menjawab kebutuhan setiap orang percaya. Iya. Nah, ada 3 sektor, ya 3 sektor yang dihajar oleh pandemi ini terhadap kehidupan setiap orang. Yang pertama itu adalah keluarga. Ya. Tidak menutup mata, angka perceraian meningkat. Angka perceraian meningkat di masa pandemi ini. Kenapa? Karena problema keuangan. Ya. Itu tidak mudah. Ya. Keluarga yang menaruh dasar hidup pada keuangan, hari-hari tergoncang, tidak mudah. Ya. Suami kehilangan pekerjaan, istri stres. Kenapa istri stres? Pembantu tidak bisa kembali. Ini fakta, saudara. Ini fakta. Pembantu tidak bisa kembali. Anak-anak sekolah online, tentu saja harus ditemani orang tua, ya. Apalagi kalau orang tua ini masih punya anak yang kecil. Bertanyalah kepada ibu-ibu yang punya anak mulai playgroup sampai SD hari-hari ini, tambah lebih sulit, tambah lebih capek. Betul. Kalau dahulu mengantarkan anak pergi sekolah, dia bisa istirahat. Saat ini ditemani oleh orang tuanya. Iya, benar. Kebetulan anak saya ini masih SD. Dan suatu ketika saya ini menemani anak saya yang sekolah daring. Tiba-tiba pada waktu Zoom itu, tiba-tiba salah satu teman dari anak saya, waktu ditanya sama guru, itu nangis di Zoom itu, lalu dia lari, dia ada di lantai 2, dia lari ke lantai 1, dia teriak sama mamanya, "Ma, saya tidak mengerti." Itu tidak mudah. Wow. Oleh karena itu kenapa hari-hari ini yang dibutuhkan salah satunya oleh orang percaya itu pendampingan dalam rumah tangga. Contoh lagi, tidak menutup mata. Kalau dulu suami istri kehidupannya ini tidak harmonis, misal seperti itu, pagi suami bangun bekerja, pulang sudah capek, bertemu dengan istri itu sudah tenaga sisa-sisa. Jadi konflik-konflik tidak terlalu terlihat. Tapi di musim pandemi, ya, apalagi waktu awal-awal kalau tidak salah sekitar bulan Juni tahun lalu, ya, itu suami istri kumpul 24 jam. Kumpul di rumah 24 jam. Nah, tatap muka 24 jam. Itu kalau sudah dasarnya tidak harmonis, wah itu tidak mudah kumpul 24 jam. Betul. Karena itu kenapa sekali lagi sektor pertama kami mengamati pendampingan buat rumah tangga. Itu penting. Sekali lagi, apakah ibadah online itu perlu? Yes, saya setuju. Saya percaya firman Tuhan itu dibutuhkan dalam segala situasi dan kondisi, apalagi di masa sulit. Tetapi tidak menutup mata untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara personal, itu butuh yang namanya pendampingan. Yang kedua, itu adalah sektor ekonomi. Tidak menutup mata bahwa hari-hari ini ada banyak orang percaya yang mereka itu kehilangan pekerjaan. Atau mereka ini masih memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya itu menurun drastis. Contoh, usaha kafe, depot, apalagi orang-orang para karyawan, itu mereka hari-hari ini mereka kehilangan pekerjaan. Betul. Nah, salah satu fungsi gereja kan juga memastikan bukan cuma kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan jasmani. Seperti itulah yang dilakukan oleh gereja Kisah Para Rasul. Oleh karena itu kenapa hari-hari tidak menutup mata. Saya tidak tahu dari Nathan dan Yonatan ini apakah mengamati bahwa hari-hari ini banyak orang beralih mereka ini jualan online. Ya, makanan-makanan online ini mulai semerbak. Kami mengamati di jemaat kami dulu ada yang mereka itu mereka tidak pernah menjual makanan online, tetapi sebagai bentuk survive mereka, akhirnya mereka jual bubur, mereka jual peyek. Nah, artinya bagaimana cara kita menolong mereka? Belilah produk-produk mereka. Itu termasuk menolong loh. Karena itu kenapa kami menghimbau jemaat-jemaat kami, ayo saat ini belilah produk-produk dari sesama jemaatmu. Mungkin kau tidak butuh,
Tapi belilah itu jika engkau memiliki Iya. sisa dana, ya, engkau bisa berikan kepada orang lain dan sebagainya. Itu juga salah satu cara menolong Iya. dan menutup mata. Sektor ekonomi itu diperlukan. Yang ketiga, bagaimana dengan kesehatan fisik? Wow, pada waktu lalu tempat isolasi itu sangat sulit. Iya. Karena itu kenapa kami coba mensinergikan. Siapa orang-orang yang punya apartemen-apartemen kosong? Siapa yang orang-orang yang butuh tempat isolasi? Mereka bisa dikoneksikan. Obat-obatan. Jangan menutup mata. Obat-obatan itu sangat mahal. Iya. Bagaimana jika seandainya ada yang mengorganize, mereka mengumpulkan obat-obatan yang memang diperlukan. Oksigen. Apalagi saya tidak bisa membayangkan. Karena ada beberapa jemaat kami ini yang satu keluarga kena COVID. Wow. Oh, itu tidak mudah. Iya. Saya membayangkan penderita COVID saat ini itu sama seperti pada masa Yesus. Waktu itu sama seperti penderita kusta. Ingat, pada zaman dulu penderita kusta, mereka tidak boleh bertemu dengan siapapun. Betul. Betul. Sama, saat ini, satu keluarga kena COVID. Mereka makanannya bagaimana? Hanya mengandalkan Gojek. Itu sangat mahal sekali. Iya. Beli ke pasar, kiri kanan tahu mereka kena COVID. Iya. Seperti itu. Apalagi kalau suaminya harus check up lagi ke rumah sakit, siapa yang mengantar? Belum lagi kalau tabung oksigen habis, tabung oksigen yang besar itu 12 jam sampai 24 jam habis. Iya. Siapa yang antri semuanya? Keluarga-keluarga hari ini, mereka yang terkena COVID, satu keluarga. Wow, mereka tidak mudah. Mereka tidak mudah itu semuanya. Iya. Selain fisik, yang diajar apalagi? Mentalitas mereka, kesehatan mental. Iya. Mereka mengalami yang namanya sindrom kesendirian. Mereka bingung, mereka minta tolong kepada siapa. Karena orang yang menolong mereka pun, mereka juga takut terpapar. Iya. Jadi ini rumit semuanya. Iya. Karena itu kenapa? Kalau sampai gereja makin nganggur, aneh. Berarti jangan-jangan fokusnya hanya seperti melakukan ibadah hari Minggu, ibadah raya. Jika seandainya institusi gereja hanya berfokus ibadah raya saja, ya pasti nganggur. Iya. Karena sebetulnya fokus gereja itu membangun jemaat. Tidak hanya cukup ibadah raya. Iya. Nah, bayangkan ya, artinya tadi pertanyaan Nathan ini menarik sekali. Karena apa yang kita butuhkan? Coba lihat dari 3 sektor ini. Pendampingan keluarga, perekonomian, menolong orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ditambah lagi kesehatan fisik dan mentalitas. Yeah. Bisa bayangkan kalau kerinduan-kerinduan ini oleh sebuah institusi gereja itu diorganize semuanya. Yeah. Ada pendampingan keluarga, ada departemen yang memperhatikan tentang masalah perekonomian. Contoh, depot-depot lagi sepi. Tapi ada jemaat-jemaat yang butuh suplai makanan. Bagaimana kalau ini disinergikan? Kita data semua jemaat-jemaat yang sakit, yang mereka butuh makan. Lalu akhirnya ada tim yang mendata siapa depot-depot dari jemaat yang saat ini sepi. Disinergikan aja. Simbiosis mutualisme. Belum lagi kesehatan mentalitas, mereka butuh didampingi, dikuatkan, dan sebagainya. Iya. Betul. Wow. Artinya gereja hari-hari tambah repot. Tapi repotnya repot yang benar. Iya. Bukan repot acara, tapi repot membangun jemaat. Karena itu saya mengatakan, kalau gereja menjalankan fungsi secara benar, harusnya setelah pandemi ini, gereja makin kuat. Wow. Iya. Wow. Setuju. Tapi kalau gereja menjalankan cara yang salah, setelah pandemi ini, rontok semuanya. Betul. Ya. Luar biasa. Itu aja sih. Ini loh yang kita harus mengerti sama-sama gitu ya. Mungkin sebagai jemaat kan kita kayak ya gereja tempatnya ibadah gitu ya. Tapi yuk kita sadar gitu loh bahwa gereja ini punya peran penting gitu ya. Tapi gini Pastor Anton, saya coba menjadi menjadi orang-orang yang mengelola gereja gitu ya. Pihak-pihak yang mengelola gereja. Kan juga nggak mudah ya Pastor, apalagi ibadah online. Saya tahu sendiri udah persiapannya, peralatannya nggak murah. Lalu juga ternyata ada sisi pelayanan yang tadi dijelaskan itu, waduh, ini juga nggak sedikit. Lah, lalu ibadah online ini kan juga tetap harus diperhatikan ya, Pastor ya. Walaupun, tapi gimana dengan gereja yang juga membutuhkan, wah ibadah online ini juga butuh
dana yang nggak sedikit, peralatannya juga pasti nambah, entah Ya, itu mixer dan lain-lain. Nah ini kondisi seperti ini, masalah ini gimana Pastor memandangnya? menarik. Menarik. Jadi mari sekali lagi kita ambil skala prioritas ya. Iya. Yang mendesak dan mana yang penting tapi tidak mendesak, dan mana yang memang perlu tapi juga tidak terlalu penting dan mendesak. Ya. Artinya seperti ini. Saya bertanya, apakah orang-orang yang mereka kehilangan pekerjaan setelah mereka mendengarkan ibadah online lalu akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan dan sandang pangan tercukupi? Enggak sih. Tidak. Nah, ini jawaban buat gereja-gereja yang secara perekonomian ini tidak terlalu kuat seperti itu ya. Karena kebetulan gereja kami ini jumlah jemaahnya juga tidak terlalu banyak, sekitar 400 ya. Sekitar 400, mungkin bagi beberapa gereja tertentu gereja Bapak sudah banyak, tapi buat banyak gereja yang lain gereja jumlah 400 itu juga tidak terlalu banyak. Keuangan kami juga bukan keuangan yang sangat melimpah. Yang ini sekali lagi saya berbagi ya, Nathan sama Yonatan. Sekali lagi namanya berbagi itu kan belum tentu, saya juga tidak berani mengatakan bahwa apa yang kami lakukan ini menjadi sebuah standar kebenaran. Sorry. Apa yang kami lakukan ini menjadi standar kesempurnaan. Kami tidak berani, kami jauh dari sempurna. Tapi minimal saya rindu berbagi dari apa yang teman-teman dan kami inisiasi. Sumber daya kami terbatas. Karena itu kenapa kami melakukan ibadah itu semuanya by Zoom. Ya. Lewat Zoom. Jadi mungkin mereka di rumah mungkin dia anggap aja 400 kami bagi menjadi 4 kelompok seperti itu, 100 orang itu terdata dengan rapi. Mereka hanya mungkin memakai gitar bolong ya. Tapi setelah itu selesai, yang terpenting di masa pandemi itu bukan 2 jam ibadah rayanya, bukan 2 jam lah, sekarang 1 jam. Bukan 1 jam ibadah rayanya. Tapi apa yang dilakukan oleh pengurus-pengurus gereja setelah ibadah raya. Setelah ibadah itu selesai, maka kami coba cek. Ayo bagaimana? Siapa yang hari-hari mengalami kesulitan? Ayo, siapa yang saat ini keluarganya masih terkena COVID? Ada tim yang mendata semuanya. Ini kesulitannya di mana? Di follow up terus. Tiap malam kami adakan kumpul buat orang-orang yang terkena COVID untuk saling menguatkan. Ternyata sindrom kesendirian itu mereka alami loh. Dan waktu mereka melihat YouTube online, kesendirian ini tetap tidak hilang. Mereka butuh teman untuk mereka berbagi, mereka butuh teman untuk mereka curhat, mereka butuh teman, mereka tahu semua prinsip kebenaran. Tapi saat ini mereka butuh orang-orang yang bisa disentuh, dilihat, didengar, ditatap secara fisik untuk menguatkan mereka secara pribadi. Nah, karena itu ini sebuah berita yang menggembirakan buat gereja-gereja yang tidak bisa melakukan ibadah online. Justru ibadah yang memiliki sentuhan personal hari-hari ini lebih dibutuhkan orang-orang yang terkena dampak COVID. Sekarang contoh misal ibadah online. Hari-hari ini jam 8 ikut gereja A, praise and worship. Jam 8 lebih 10 kami misal seseorang dengar, oh pengkhotbahnya ini. Kalau tidak cocok, bisa nggak dia langsung switching di YouTube lain yang lain? Gampang banget. Bisa. Mau lomba hebat-hebatan ibadah online, mau lomba seperti itu, stres. Kita stres terhadap hal-hal yang Tuhan tidak pernah stres dengan hal itu. Tuhan bukan stres dengan ibadah online-nya. Tuhan tidak pernah stres sih. Maksudnya seperti ini. Tuhan konsentrasi dengan apa yang saat ini kita lakukan terhadap orang-orang yang saat ini mengalami masalah. Ingat, tidak hanya butuh firman loh. Buktinya Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan. Mereka dengar firman, yes. Tapi setelah dengar firman, mereka lapar. Apakah Yesus mengatakan, saya doakan kamu dan Tuhan memelihara? Tidak. Tuhan melakukan sesuatu sehingga mereka bisa makan. Betul. Baik. Ibadah online, yes, saya setuju. Tapi pastikan, mereka bukan hanya kenyang rohani, tapi mereka juga bisa kenyang secara jasmani. Seseorang kalau pagi tidak makan, 1 hari tidak makan, diminta merenungkan firman, sulit. Nggak fokus. Tapi ada yang bilang, Pastor, karena kami hidup bukan hanya dari roti saja. Waduh. Ya kan? Tapi dari firman Tuhan. Tapi juga dari gado-gado. Dari gado-gado juga.
Aduh, luar biasa. Bagus Pastor. Iya. Tapi ini loh, ini sebenarnya semoga membuka mata kita gitu Betul, ya. betul. Pelayanan itu jangan sampai salah fokus ya. Jangan Iya. sampai salah fokus. Saya tuh nggak tahu Pastor ya, beberapa bahkan cukup banyak jemaat yang lihat viewersnya. Pokoknya gereja kita nggak boleh kalah viewers sama gereja sebelah. Ya kan? Viewersnya kita di bawah dikit. Waduh. Bapak yang ngurusin viewer soalnya ya. Bukan. Saya pengamat ceritanya. Saya jadi iya ya. Gereja jadi IO gitu loh. Iya, Ibadah iya. online. Bayangin. Itu yang jadi permasalahan kita. Jangan sampai kita fokus dan pusing terhadap Hal yang hal-hal nggak yang penting, bener. yang Tuhan nggak musingin gitu. Betul, loh. betul. Tuhan fokus di mana ya kita harus ikuti. Ya. Seperti itu ya. Kita masih bicara bersama Pastor Anton Darmawan, Sobat Reida. Jonathan? Kesimpulan deh, Pastor. Pelayanan apa yang bisa saya lakukan di gereja di dalam masa pandemi ini untuk Sobat Reida? Silakan, Pastor. Ya, jadi sekali lagi mari kita lihat kanan kiri. Memang pandemi ini saat ini sudah menurun drastis. Iya. Tapi dampak dari pandemi ini tetap bisa terasakan dan kita tidak tahu. Karena kalau kita melihat media virus COVID bermutasi dan sebagainya. Iya. Kita sama-sama tidak tahu. Tetapi minimal kalau kita melihat feedback ke belakang, apakah betul sih apa yang kita lakukan ini menjawab kebutuhan jemaat secara utuh, Iya. atau hanya menjawab kebutuhan jemaat secara parsial, seperti itu. Karena itu sekali lagi saya mengatakan 3 sektor ini yang hari-hari dibutuhkan, dan saya bisa membayangkan kalau gereja mengorganisasi itu semuanya, sudah tim-tim asyir, tim-tim present worship tetap lakukan ibadah, tapi tetap lakukan pelayanannya, enggak apa-apa. Tapi bahkan kalau semua tim-tim pelayan mimbar ini mereka bergerak menjadi sebuah tim yang mendata siapa yang mengalami permasalahan, keluarga-keluarga yang kena COVID siapa saja, mereka didampingi semuanya. Saya percaya orang-orang yang mengalami sentuhan pribadi oleh gereja tersebut, mereka tidak akan mungkin tergiur dengan betapa hebatnya promo dan artis di luar. Wow. Karena yang dibutuhkan hari ini bukan dipuaskan secara mata, tapi batinnya ini loh, terjawab atau tidak. Iya. Saya rasa itu aja deh. Wow. Seperti itu. Dan satu pesan lagi seperti ini. Iya. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini itu sudah disaring dalam rencana Allah yang terbaik. Amin. Termasuk pandemi ini, Tuhan punya tujuan. Dan salah satu tujuan Tuhan di balik pandemi itu adalah memurnikan gereja. Gereja yang berfokus pada aksesoris tidak akan bertahan. Baik. Gereja yang berfokus pada esensi akan tetap bertahan. Ada banyak orang bertanya, apa itu aksesoris gereja dan apa itu esensi gereja? Simple. Hal-hal yang dulu dibanggakan gereja, tapi hal ini hari-hari tidak bisa dilakukan, itu aksesoris. Wow. Esensi itu selalu teruji oleh waktu dan tidak bisa dipengaruhi segala sesuatu. Wow. Esensi itu selalu bertahan. Karena itu hal-hal yang hari-hari dibutuhkan di masa pandemi tetap bertahan dan makin dibutuhkan, itu berarti esensi. Dan salah satu esensi gereja itu adalah family. Wow. Salah satu esensi gereja itu adalah family. Karena itu kenapa sekali lagi gereja dikembalikan pada esensi, gereja yang berfokus pada aksesoris tidak akan bertahan. Oleh karena itu penutup terakhir saya, harusnya pandemi ini mengembalikan gereja pada fungsi awalnya, yaitu membangun jemaat, membangun kekeluargaan, berfokus untuk bagaimana mengabdi jemaat, bukan hanya seperti IO, ibadah hari Minggu. Wow. Berfokuslah pada esensi, Tuhan bekerja pada esensi, dan percayalah setelah masa pandemi, gereja itu akan bukan hanya tetap kuat, bahkan makin kuat. Wow. Tuhan semua berkati. Luar Amen. biasa. Buat gereja, buat jemaat, lengkap sudah perbincangan kita ya. Betul. Semoga kita yang haus akan pelayanan, ada ladang yang tersedia. Bahkan gereja makin sibuk. Betul. Kerjakan. Mungkin bukan, wah nyanyi saya nggak tersalurkan dong. Ya nyanyi di rumah saja. Ya nyanyinya di rumah saja. Tapi gereja butuh ladang pelayanan yang lain begitu ya. Jadi mari kerjakan bersama-sama, saling membantu supaya saling menguatkan juga. Benar. Dan boleh ketika pandemi ini berakhir, kita boleh beribadah kembali bersama-sama. Dan gereja boleh utuh kembali yang melakukan esensinya seperti itu ya. Luar biasa. Narasumber kami Pastor Anton Darmawan ada Instagramnya. Kalau misalnya Anda pengen DM untuk tanya sesuatu atau mungkin ingin jalin pertemanan,
Boleh Iya, ya, Cuy ya? iya boleh. Anda bisa follow Instagramnya Pastor Anton, nggak apa-apa ya Pastor ya, saya promote ya. Di @anton_darmawan78. Baik, Anton_darmawan78. baik. seperti Tahun itu. lahir nih berarti nih Pastor nih. Betul ya? Iya. Tapi percayalah, PIN ATM saya tidak ada tahun lahir saya. Udah ditangkap nih sama bener. Wah, PIN ATM-nya nih. Tidak ada ya, cuma nama doang ya. Pastor Anton, kita hari ini sungguh sangat diberkati oleh sharing dari Pastor Anton, dan semoga kita disadarkan dan mungkin mengerti esensi dari sebuah gereja serta pelayanannya itu apa. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.